melakukan uji coba penggalian atau test pit. Nah, dia mendapatkan belum ada setengah meter, kedalaman setengah meter, dia banyak mendapatkan rangka-rangka manusia yang dikuburkan secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya. Salam sehat buat semua peserta dan pemirsa acara diskusi ini yang memang dari Bincang Redaksi 11 yang disponsori oleh National Geographic Indonesia bekerjasama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Kemendikbud. Ya baik, saya ucapkan terima kasih kepada National Geographic Indonesia yang telah mengundang saya dan saudara saya yang jauh di Australia, Pak Dr. Thomas Sutekno. Selamat sore, tapi di sana mungkin siang ya. Juga kepada Mas Yuan, selaku penghubung dari National Geographic Indonesia, yang telah menghubungi saya terus-menerus ya. Kita selalu berkomunikasi. Baik, saya akan langsung saja. Di sini saya hanya mau sharing dan berbagi cerita tentang pengalaman saya selama lebih dari 20 tahun saya mengikuti penelitian arkeologi di situs Liang Bua bersama Pak Thomas. Jadi ibaratnya situs Liang Bua ini rumah kedua buat saya di Flores selain rumah Mama Flo atau Hobbit ya, yang disebut Hobbit ya. Juga merupakan apa ya, tadi saya sebut rumah kedua, kenapa? Karena dalam satu season penelitian itu saya bisa sampai 2-3 bulan ada di sana. Dan pernah saya 3 kali lebaran itu tidak pulang. Jadi saya, teman-teman di Arkenas itu menjuluki saya Bang Toyib gitu. Jadi seperti itu pengalaman saya ya. Nah, kita tahu situs Liang Bua ini adalah sebuah gua legendaris yang ada di Flores, yaitu sejak ditemukannya rangka manusia prasejarah Homo floresiensis, atau ada yang menyebut juga Hobbit, atau Mas Yuan menyebut Mama Flo. Ya, temuan ini kemudian menimbulkan polemik dan perdebatan panjang di antara para ahli. Namun apakah hanya itu saja hasil penelitian yang kita lakukan di Liang Bua yang cukup memakan waktu lama itu? Ya, jawabannya tentu saja tidak ya. Karena situs ini masih menyimpan tanda petik 1000 misteri kehidupan masa lalu yang masih tersimpan dan tertimbun di dalam isi perutnya. Nah, inilah yang menyebabkan penelitian di situs Liang Bua ini never ending atau tidak pernah berhenti sampai sekarang dan masih terus diteliti. Baik, saya akan menukik pada presentasi saya. Itu sudah ditampilkan. Lokasi situs Liang Bua itu berada sekitar sebelah utara kota Ruteng, kota yang cukup dingin di Kabupaten Manggarai. Itu 1000 meter di Kabupaten Manggarai. Kalau di Liang Bua sendiri sekitar 500 meter. Nah, itu di lembah perbukitan yang namanya Gololando, yaitu tepatnya di desa Liang Bua, Kecamatan Raung Utara. Nah, kalau kita berbicara tentang situs Liang Bua, kita tidak bisa lepas dari riwayat penelitian di situs ini yang mempunyai sejarah sangat panjang dan sudah dimulai sejak pada tahun 1965. Jadi coba bayangkan 1965 sampai sekarang masih terus diteliti. Nah, awal mula dari penelitian di situs Liang Bua itu dipelopori oleh seorang pastor, namanya Pastor Verhoeven, Theodorus Verhoeven. Itu seorang misionaris berkebangsaan Belanda yang tinggal di Mataloko, Seminari Mataloko, Kabupaten Ngada yang berada di Flores Tengah. Nah, pada mulanya beliau mendengar kabar di Manggarai ada sebuah gua besar yang dipakai sebagai sekolah oleh anak-anak di sekitarnya.
Nah, ini terjadi pada tahun 1946 sampai 1949. Nah, karena penasaran dan tertarik berita tersebut, maka Verhoeven beserta pastor-pastor lainnya kemudian meninjau ke Liang Bua pada tahun 1950. Nah, dari tinjauan pertama itu, Pastor Verhoeven melihat di sekitar permukaan gua tersebut banyak tersebar serpian batu, kemudian ada gerabak, kemudian ada grid-grid asbak yang bekas dipakai anak sekolah. Dan ini memang nyata bahwa itu memang gua pernah dipakai tempat atau gedung ya, dan tanda petik dulu itu anak-anak sekolah di situ. Nah, seperti itu tolak dari itu, kemudian Pastor Verhoeven kembali lagi pada tahun 1965. Nah, beliau kemudian mencoba untuk melakukan uji coba penggalian atau test pit. Nah, dia mendapatkan belum ada setengah meter, kedalaman setengah meter, dia banyak mendapatkan rangka-rangka manusia yang dikuburkan secara utuh. Jadi membujur itu beserta dengan bekal-bekal kuburnya. Nah, di situ terlihat ada kendi, ada beliung persegi, kemudian ada kapak perunggu, manik-manik, dan sebagainya. Itu sebanyak 7 individu. Dan itu ternyata kita ketahui bahwa manusianya adalah manusia dari jenis manusia modern atau dari Homo sapiens yang kehidupannya berlangsung pada sekitar awal abad Masehi atau paleometalik ya sampai Neolitik sekitar 3000 sampai awal 3000 tahun yang lalu sampai awal abad Masehi. Nah, kemudian pada tahun 1978, 81, 82, 85 sampai 87 dan terakhir 89, penelitian di Liang Bua diambil alih oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Dan proyek terakhir pada tahun 1989 itulah saya terlibat di dalamnya, dan saya baru imut-imut waktu itu, saya juga baru masuk di Arkenas, dan pertama kali saya menginjak atau mengenal situs Liang Bua. Itu berkat dari Pak Profesor Suyono. Nah, setelah mengalami stagnasi selama 11 tahun, penelitian di Liang Bua mulai dilanjutkan lagi pada tahun 2001. Itu melalui kerjasama dengan University of New England, itu dari Australia, yang dengan Pak Mike Murwood ya waktu itu menghubungi Pak Suyono. Nah, kemudian dilakukanlah penelitian di sana, mulai kerjasama dengan University of New England itu pada tahun 2001 sampai 2004. Nah, kemudian setelah itu tahun 2007 sampai 2009 itu kita kerjasama dengan Wollongong University, masih dengan Australia. Kemudian tahun 2010 sampai 2016 itu dengan Smithsonian Institute, itu Washington DC, Australia, dengan Pak Matthew. Dan pada tahun terakhir ini, 2017, sampai sekarang ini, kita kerjasama dengan Leggett University, yaitu dari Kanada, yang kita lakukan sampai sekarang ini. Jadi penelitian di Liang Bua itu masih terus berlanjut terus, dan kayaknya never ending, karena data baru terus bermunculan, dan kita publikasikan di jurnal-jurnal internasional sudah banyak sekali. Jadi inilah gambaran riwayat panjang dari penelitian Liang Bua yang tidak lepas dari peranan tentu saja Bapak kita, Profesor Dr. R.P. Suyono, dan juga counterpart kita dari Australia, Profesor Mike Murwood. Nah, mungkin kita beralih bagaimana proses penelitian di Liang Bua. Ya, coba next tampilkan lanjut. Ya, ini tadi dari Verhoeven kita menemukan beberapa. Nah, stop dulu. Ini adalah proses penelitian yang kita lakukan
selama ini bekerja sama dengan pihak asing. Jadi kita di Liang Bua saat ini sudah menggali seluruhnya itu ada sekitar 37 kotak gali berukuran 2 kali 2 meter relatif itu. Ada yang satu kotak gali 4 kali 4 meter dengan kedalaman akhir maksimal yang terdalam itu hampir mencapai 11 meter. Nah, ini gambaran kita bagaimana kita melakukan proses ekskavasi di sana dengan shoring, dengan papan-papan seperti itu untuk pengamanan. Ya, next. Nah, ini masih proses ekskavasi. Nah, stop dulu. Ini adalah salah satu temuan in situ di kedalaman lebih dari 5 meter. Ini konteks dengan temuannya manusia Homo floresiensis, di mana kita juga menemukan ada fauna-fauna seperti Stegodon kerdil, yaitu Stegodon insularis, Flores insularis, ini rahangnya. Kemudian juga ada artefak-artefak batu, dan kemudian juga tulang-tulang dari Komodo dragon. Nah, ini ditemukan secara in situ, masih dalam in situ dalam kotak penggalian. Next. Nah, ini proses, saya masih bicara proses tentang bagaimana proses penelitian di Liang Bua itu, selain melalui teknik penggalian, ekskavasi, tanah yang kita ambil dari penggalian, dari lubang gali tersebut, kemudian kita bawa ke sawah, kemudian kita cuci tanah tersebut, wet saving. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mencari benda-benda terkecil, karena itu juga merupakan data yang sangat penting. Gigi tikus, kemudian ada gigi-gigi seri dari Stegodon yang lepas dari shoring ayakan yang ini kemudian kita ayak. Nah, ini kemudian tanah dari hasil ayakan ini sisanya kita kembalikan lagi buat nguruk lagi lubang itu. Jadi kita akan menemukan dengan sistem seperti ini benda-benda terkecil apapun kita jaring dalam penelitian ini. Nah, seperti inilah kita hasil dari proses wet saving tadi. Ya, next. Nah, ini salah satu beberapa contoh dari hasil tulang-tulang fauna. Ini dari Komodo dragon yang dari tulang-tulang rusuknya ya. Next. Nah, ini sekarang saya mau berbicara diri saya sendiri nih. Karena ini saya potret saya yang waktu itu memang belum ada foto digital ini, karena ini Pak Wahyu dari naik turun tangga hampir 6 meter di sini kita temukan. Pertama kali ini adalah rangka dari manusia Homo floresiensis yang kita temukan pada kedalaman 95 cm atau hampir 6 meter. Nah, ini ketika saya waktu pertama kali membersihkan dari itu dan menampakkan dari posisi rangka tersebut sebelum Pak Thomas turun kemudian mereservasi, membersihkan, kemudian kita perkeras dan sebagainya. Inilah detik-detik ketika saya pertama kali menemukan dari rangka manusia Homo floresiensis yang sangat legendaris itu. Ya, next. Nah, inilah dia dari kranium atau tengkorak manusia Homo floresiensis atau si hobbit atau mama flu yang hanya segede kepalan jeruk Bali. Jadi walaupun itu segede kepalan jeruk Bali, tapi volume otaknya itu juga kecil juga sih. Jadi sekitar 425 cc, sedangkan simpanse itu 375 cc, dan manusia sekarang itu kita tahu 1300 cc. Jadi itu sangat kecil. Tapi diduga ini sangat cerdik. Ya, next. Nah, inilah rekonstruksi dari secara utuh yang kita temukan Homo floresiensis yang relatif utuh hanya satu, yaitu yang disebut LB1. Ini beginilah, jadi dari mulai tengkorak sampai ujung kaki kita temukan. Ya, ini relatif utuh itu. Kalau yang lain-lain itu hanya fragmen, ada mandibulanya, kemudian ada femur, tulang lengannya. Ya, ini yang tergolong masih utuh, satu individu, mama flu ini.
lanjut. Nah, ini adalah perbandingan ya. Perbandingan dari perkiraan tinggi badan Homo florensis dengan manusia sekarang. Model sekarang yaitu tingginya hanya 106 cm dia. Sekarang kalau kita normal kan sekitar 160 lebih ya, 170. Nah, ini memang pendek. Tapi dia sangat proporsional. Jadi seperti apa yang ada di film Lord of the Ring itu yang disebut Hobbit, mereka itu manusia bukan kerdil, bukan pendek, cebol gitu, tapi proporsional, cerdik. Nah, inilah makanya mereka sebut juga sebagai Hobbit. Ya, lanjut. Nah, ini ukurannya mungkin sekitar perbandingannya 106 cm. Nah, ini adalah rekonstruksi dari Prancis, dari Elisabeth Dones. Kemudian yang sebelah kanan ada rekonstruksi Homo florensis yang dibuat oleh Museum Natur Jepang. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang sebelah kanan ini mirip-mirip orang Jepang, kalau yang ini mungkin agak mirip-mirip ya putih-putih ya, mungkin mirip orang Eropa ya. Next. Nah, kalau saya lebih cenderung ini spektakuler, ini sangat spektakuler, dan ini rekonstruksi dari National Geographic, tapi sayangnya hanya kepalanya saja. Jadi saya teringat waktu launching pertama majalah National Geographic dan diundang SBY di Arsip Nasional tahun 2006, kepala Homo florensis ini langsung didatangkan dari National Geographic yang ada di Amerika, dan itu bermasalah ketika sampai di imigrasi di bandara. Jadi memang ceritanya panjang ini, dikira memang kepala beneran, saking miripnya. Dan ini saya kok kayaknya lebih senang melihat ini, karena memang ini mirip-mirip ya, kalau dengan maaf nih dari wajah-wajah tipe orang Flores, dan ininya, mimiknya memang mirip. Ya. Oke, lanjut. Nah, saya sekarang akan berbicara tentang hasil penelitian selama ini. Salah satunya adalah budayanya. Budaya liang bua itu adalah artefak batu. Itu ditemukan lebih dari 100.000. Utamanya berupa serpih. Nah, itu memang dibuat, nanti akan saya ceritakan, itu dibuat oleh manusia mulai dari Homo florensis dan terus berlanjut ke manusia modern. Lanjut. Ya, ini masih budaya dari liang bua yang berwujud dari artefak. Ya, lanjut lagi, next. Nah, ini salah satu fauna yang saya sebutkan dalam konteks pengalian dengan Homo florensis, yaitu Stegodon florensis insularis. Ini Stegodon yang ya mungkin juga kerdil ya, kecil. Bobotnya hanya sekitar 650 kg. Jadi segede sapi. Nah, seperti ini. Kita memang unik, jadi di fauna-fauna di liang bua itu yang makanya disebut ada fauna endemik itu karena memang mempunyai keunikan ya di liang bua itu. Tingginya hanya 1,5 meter. Ya, lanjut. Next. Nah, inilah konteks tadi, ini rahang Stegodon tadi, konteks dengan artefak dan tulang-tulang fauna lainnya. Lanjut. Ya, next. Nah, ini kita lihat perbandingan gajah sekarang, Stegodon dari liang bua, ada Komodo dragon, kemudian ada juga tikus besar. Di sana disebut, orang menyebutnya betu. Ya, ini memang unik ya, ada tikus yang hidup masih eksis sampai sekarang. Nanti saya pertunjukkan gambarnya. Lanjut, next. Nah, ini ada lagi keunikan fauna di liang bua. Ini ada giant marabostok atau bangu raksasa, tingginya 1,7 meter. Ini lebih tinggi daripada Homo florensis. Jadi Homo florensis hanya 1,06, ini 1,7. Kemudian ada juga burung-burung pemangsa lainnya, ya. Jadi di liang bua itu faunanya cukup bervariasi. Yang ini yang kita ceritakan ini dalam konteks dengan temuan dengan Homo florensis. Next. Nah, ini burung bangkai.
Nah, kemudian ini ada Komodo dragon. Ini masih eksis sampai sekarang. Kita temukan di beberapa wilayah, di Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan di Pulau Pantai Utara Flores. Next. Nah, ini dia. Tikus besar atau disebut Papagombus armadilli yang masih hidup sampai sekarang. Masih eksis di liang buah. Dan ini dagingnya enak dimakan ini. Ini banyak diburu oleh teman-teman kami dari tenaga lokal yang ada di liang buah sana. Ini sampai sekarang masih diburu-buru. Karena dagingnya dimasak enak. Dan kita coba eksperimen kemarin dengan ini. Kebetulan yang meneliti ini adalah Grace Fed. Jadi teman kita. Itu kita coba makan juga. Kita eksperimen, kita potong dengan bambu, kita potong dengan alat batu. Nah, jadi kita eksperimen. Ini kita dapatkan ini, masih sering kita dapatkan. Dan orang, kalau kita sedang penelitian di liang buah itu, banyak masyarakat yang malamnya berburu, dapat nganterin ke kita. Jadi, karena kita itu kadang-kadang memang memerlukan untuk dipelajari ya tulang-tulangnya. Ya, next. Nah, ini yang seperti saya ceritakan tadi, ini adalah launching pertama National Geographic tahun 2006. Jadi waktu itu kita diundang SBY dan National Geographic. 2005 ya Pak ya? 2005, 2006. 2005. 2005 ya saya lupa. Ya, itu dari pertama kali kita ini kan. Nah, ini adalah pertama kali bagaimana kita menerbitkan temuan tersebut yang kemudian menjadi heboh di Nature, yaitu temuan dari Homo florensis tadi yang menghebohkan dunia, kemudian menjadi pertentangan dan perdebatan berkepanjangan oleh para ahli sampai sekarang. Nah, mungkin saya secara cepat seperti itu ya, saya mungkin tidak ilmiah, cuman karena ini memang konsumsi, ya kita tidak hanya kaum ilmuwan aja, tapi juga ada untuk publik yang menyimak acara ini, jadi mungkin gaya saya juga tidak begitu, dan saya sendiri tidak begitu ilmiah. Jadi mungkin seperti itu Mas Yuan yang saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada masukan, pertanyaan, atau apapun, nanti bisa kita diskusikan pada sesi selanjutnya.